Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatul Mufida dengan NIM 220803102013. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis sekuritas, mata kuliah, sekuritas, dan portofolio. Selamat menyaksikan. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian sekuritas. Pengertian sekuritas berdasarkan KBBI menyebutkan bahwa sekuritas adalah bukti utang piutang atau bukti kepemilikan modal dalam bentuk surat berharga yang kemudian dapat diperdagangkan. Sebuah instrumen finansial yang mewakili posisi kepemilikan saham dalam sebuah perusahaan publik. Selain itu, sekuritas mampu membuktikan status kepemilikan seseorang atau badan usaha atau suatu aset. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dan peran utama sekuritas. Untuk yang pertama, pendanaan. Dengan menerbitkan saham atau obligasi, mereka dapat mendapatkan sumber pendanaan untuk membiayai operasional investasi dan proyek-proyek lainnya. Yang kedua, investasi. Investor dapat membeli sekuritas sebagai sarana untuk berinvestasi dan menghasilkan keuntungan. Untuk yang ketiga, diversifikasi. Investasi dalam berbagai jenis sekuritas dapat membantu investor dalam diversifikasi portofolio mereka. Untuk yang keempat, likuiditas. Pasar sekuritas menjadikan likuiditas, yaitu kemampuan untuk membeli dan menjual sekuritas dengan cepat dan dengan biaya yang terjangkau. Untuk yang kelima, transportasi. Perdagangan sekuritas di pasar modal biasanya dilakukan secara terbuka dan transparan. Untuk selanjutnya, cara kerja sekuritas. Yang pertama, perantara perdagangan efek, broker, dealer. Di sini perusahaan sekuritas bertugas untuk melakukan jual beli efek surat berharga bagi kepentingan sendiri atau pihak lain. Yang kedua, penjamin emisi efek, underwriter. Sekuritas juga bekerja penjamin emisi efek atau underwriter. Perusahaan sekuritas akan membantu calon-calon emiten untuk melaksanakan pelaksanaan umum saham, istilah public offering atau IPO, dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Untuk selanjutnya, jenis sekuritas di pasar uang dan modal. Yang pertama, surat utang atau obligasi, debit or bonds. Obligasi adalah surat pinjaman dengan bunga tertentu dari pemerintah yang dapat diperjualbelikan. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan saham untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak yang lain. Untuk yang kedua, saham. Saham atau stok, ekuitas perusahaan mewakili kepemilikan dalam suatu badan usaha. Jika ekuitas merupakan kepemilikan gabungan dalam suatu perusahaan atas sejumlah investor, maka ekuitas tersebut disebut sebagai saham. Ekuitas biasanya memberikan pembagian tunai kepada pemegangnya yang disebut sebagai dividen. Untuk yang ketiga, real estate. Investasi dalam bentuk ini menunjukkan tren yang meningkat pada dasawarsa terakhir, khususnya pada saat perekonomian sedang mengalami pertumbuhan yang menggembirakan. Selain dalam bentuk kepemilikan real estate, tren investasi berbasis real estate dapat berupa real estate investment trust atau mortgage-based securities. Untuk yang keempat, benda logam dan benda tangible lainnya. Kesempatan berinvestasi dalam bentuk nyata atau real, precious metals and other tangibles dapat berupa investasi dalam logam mulia, emas atau perak. Investasi bentuk lainnya dapat berupa karya seni, uang logam, barang antik, dan lain-lain. Untuk yang kelima, futures dan opsi. Futures contract adalah kewajiban untuk membeli atau menjual suatu bentuk investasi atau komoditas pada hari tertentu di masa mendatang. Opsi atau option adalah bentuk investasi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual suatu bentuk investasi atau komoditas pada hari tertentu dan hari yang sudah ditetapkan di masa mendatang. Untuk yang keenam, mata uang asing. Selama nilai tukar mata uang antar negara foreign exchange berubah secara konstan, adalah suatu yang memungkinkan untuk menganggap bahwa mata uang asing sebagai sarana investasi. Adanya peningkatan dalam tingkat bunga di negara asing atau berubahnya tingkat inflasi menyebabkan semakin mungkin bagi investor untuk berspekulasi terhadap mata uang asing. Hal ini terkait dengan harapan investor bahwa akan terjadi perubahan daya beli dan kemampuan masyarakat di negara dengan pola pergerakan inflasi dan suku bunga yang bervariasi. Untuk yang ketujuh, portofolio. Portofolio seorang investor berarti sekumpulan aset atau sekuritas yang dimiliki oleh seseorang investor. Suatu portofolio sering diartikan sebagai bagian dari sekelompok sekuritas atau aset yang dimiliki seseorang yang biasanya dinyatakan dalam persentase.
Dikatakan sekumpulan karena portofolio harus terdiri atas jumlah aset atau sekuritas dengan berbagai macam kombinasi proporsinya. Untuk yang terakhir, contoh perusahaan sekuritas di Indonesia. Menurut data yang tertera di situs resmi Kustasiun Sentral Efek Indonesia atau KSEI, terdapat sekitar 108 perusahaan efek yang telah mendapatkan izin resmi dari OJK. Beberapa di antaranya antara lain BNI, BCA, Mandiri, Equity, Indo Premier, Meres Aset Sekuritas, dan Reksa, Indosuria Bersinar Sekuritas. Masih terdapat 100 perusahaan sekuritas lainnya yang dapat dipilih. Semuanya memiliki kelebihan serta kekurangan masing-masing. Memilih perusahaan sekuritas adalah suatu yang tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Kita bisa mempertimbangkan sekuritas yang sesuai dengan kebutuhan kita. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.